Halo, balik lagi sama kita. Hari ini kita bakal ngupas tuntas satu buku yang jujur aja benar-benar mengguncang cara kita mikir soal sejarah manusia. Betul. Bukunya Sapiens, A Brief History of Humankind, karya Yuval Noah Harari. Anda udah kasih kami ringkasan yang padat dan sekarang misi kita adalah menggali ide-ide paling penting dan kadang gila dari buku ini. Benar sekali. Yang bikin Harari ini spesial itu dia bukan sejarawan biasa. Dia tuh kayak mencampur adukan sejarah, biologi, ekonomi, semuanya lah. Multidisiplin ya? Tepat. Untuk menjawab dua pertanyaan raksasa. Pertama, gimana bisa kita, Homo sapiens, yang dulu posisinya di rantai makanan itu di tengah-tengah loh, bukan di puncak? Oh, kita bukan predator puncak dari awal. Sama sekali bukan. Kita lebih sering jadi mangsa. Nah, gimana dari situ kita bisa jadi penguasa planet? Terus pertanyaan kedua yang mungkin lebih nusuk. Apa tuh? Setelah semua kemajuan gila-gilaan ini, apa kita jadi lebih bahagia? Oke, dua pertanyaan itu aja udah berat banget. Mari kita bedah pelan-pelan. Harari kan membagi perjalanan kita ini jadi 3 lompatan besar ya, 3 revolusi. Betul, revolusi kognitif, pertanian, dan ilmiah. Nah, 3 babak besar ini yang bakal jadi peta kita buat pembahasan kali ini. Kita mulai dari yang paling awal, revolusi kognitif. Sekitar 70.000 tahun lalu, Harari bilang ada sesuatu yang klik gitu di otak kita. Tapi ini bukan sekedar jadi lebih pinter bikin tombak kan? Jauh lebih fundamental dari itu. Dia menyebutnya mutasi pohon pengetahuan. Ini bukan soal otak kita jadi lebih besar, tapi lebih ke, ada perubahan kabel di dalamnya. Maksudnya? Jadi kita bisa berbahasa dengan cara yang benar-benar baru dan unik. Gini, seekor monyet bisa teriak, awas elang, atau awas singa. Oke, itu komunikasi tentang sesuatu yang nyata di depan mata. Persis. Tapi kita bisa bergosip. Hah? Bergosip? Iya, bergosip. Kita bisa bilang, jangan percaya sama si A. Dia kemarin lihat singa, tapi nggak ngasih tahu siapa-siapa. Gosip ini penting banget buat kerjasama sosial yang lebih kompleks. Tapi bukan itu kekuatan supernya. Terus apa dong? Kekuatan super kita adalah kemampuan membicarakan hal yang tidak ada sama sekali. Fiksi. Fiksi? Maksudnya kayak cerita dongeng atau novel gitu? Lebih luas dari itu. Fiksi di sini tuh dewa, roh leluhur, bangsa, hukum, hak asasi manusia, bahkan uang dan perusahaan. Tunggu, uang itu fiksi? Coba pikirin deh, semua ini kan nggak ada di dunia fisik. Anda nggak bisa menyentuh sebuah perusahaan. Anda cuma bisa lihat gedungnya, pegawainya. Perusahaan itu sendiri kan sebuah konsep hukum, sebuah cerita yang kita semua setuju untuk dipercayai. Wow. Oke. Ini beneran mengubah cara pandang. Jadi, waktu kita lihat bendera negara, kita itu sebenarnya lagi melihat cerita tentang nasionalisme. Tepat sekali. Cerita-cerita inilah yang memberi mereka kekuatan. Dan kemampuan ini ngasih kita keunggulan evolusioner yang dahsyat banget. Contohnya gimana? Coba bandingkan kita sama Neanderthal. Mereka itu secara fisik lebih kuat. Otaknya bahkan sedikit lebih besar. Tapi mereka cuma bisa kerjasama dalam kelompok kecil. Mungkin 50 orang yang saling kenal. Oke. Nah, Sapiens dengan kemampuan menciptakan cerita bersama, misalnya cerita tentang roh penjaga suku, bisa menyatukan ratusan, bahkan ribuan orang asing buat kerjasama. Jadi, 1000 sapiens yang terkoordinasi lawan 50 Neanderthal? Siapa yang menang? Hasilnya udah jelas. Kita bertahan, mereka punah. Oke, jadi kemampuan kita bercerita fiksi ini yang bikin kita menguasai dunia. Tapi anehnya kata Harari langkah besar kita selanjutnya malah jadi jebakan ya dengan pertanian. Nah, ini dia salah satu argumen Harari yang paling provokatif. Dia menyebut revolusi pertanian yang dimulai sekitar 10.000 tahun lalu sebagai penipuan terbesar dalam sejarah. Tunggu. Penipuan terbesar. Gimana bisa? Kan dari kecil kita diajari kalau pertanian itu awal dari peradaban, kemajuan. Kita bisa menetap, bangun kota. Dia melihatnya dari sudut pandang individu rata-rata. Buat spesies kita ya, ini sukses besar, populasi kita meledak. Tapi buat satu orang petani biasa, hidupnya jadi jauh lebih berat. Lebih berat gimana? Pertama, kesehatan anjlok. Pemburu pengumpul itu makannya macam-macam. Puluhan jenis tanaman dan hewan. Diet mereka sangat bervariasi. Bernutrisi. Betul. Kalau petani, mereka makan makanan yang sama tiap hari. Gandum, atau nasi. Ini bikin banyak penyakit baru, kekurangan gizi, masalah gigi. Oke, jadi kita makan lebih buruk, tapi kan hidup jadi lebih aman. Nggak perlu cemas soal makanan besok. Justru sebaliknya, petani itu kerjanya jauh lebih keras dan lebih lama.
Mereka harus mencangkul, menanam, menyiram, seharian di bawah matahari. Sekali gagal panen karena kekeringan, mereka bisa mati kelaparan. Kalau pemburu pengumpul. Kalau satu sumber makanan gagal, ya mereka tinggal pindah cari yang lain. Harari bahkan bilang dengan sinis, bukan kita yang mendomestikasi gandum, tapi gandum yang mendomestikasi kita. Kita jadi budaknya. Dan ini juga awal dari ketidaksetaraan sosial, kan? Tepat sekali. Pemburu pengumpul kan nomaden, hartanya sedikit. Pertanian melahirkan konsep kepemilikan. Ini ladangku, ini lumbungku. Surplus makanan. Nah, surplus makanan itu menciptakan elit yang nggak perlu kerja di ladang, sementara mayoritas rakyat banting tulang. Hierarki, raja, pajak, semua lahir dari sini. Belum lagi, hidup berdesakan di pemukiman padat jadi surga buat kuman dan wabah. Paham. Tapi apa Harari nggak terlalu romantis ya melihat kehidupan pemburu pengumpul? Bukannya hidup mereka juga penuh kekerasan dan ketidakpastian. Menyebut pertanian penipuan kayaknya agak berlebihan. Itu poin yang valid. Harari juga nggak menyangkal kalau pertanian memungkinkan peradaban kompleks. Poin dia adalah, kita harus paham ada pertukarannya, ada trade-off. Kita menukar hidup yang mungkin lebih sehat dan santai dengan keamanan pangan yang ilusioner dan struktur sosial yang nggak setara. Kita masuk perangkap kemewahan istilahnya. Persis, setiap inovasi yang tujuannya bikin hidup lebih mudah malah menciptakan kewajiban baru. Akhirnya, kita nggak bisa kembali lagi. Kita terjebak. Oke, dari jebakan itu masyarakat jadi makin besar dan kompleks. Tapi dunia kan masih pecah-pecah. Ribuan budaya, bahasa, dewa. Gimana caranya semua kepingan ini bisa mulai nyambung jadi satu peradaban global? Nah, menurut Harari, proses penyatuan ini didorong oleh 3 kekuatan universal. 3 realitas rekaan yang berhasil diterima hampir semua orang melintasi batas budaya. Apa aja tuh 3 kekuatan itu? Uang, kekaisaran, dan agama. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, uang. Ini kayaknya yang paling gampang dipahami. Betul. Uang itu sistem kepercayaan paling sukses yang pernah diciptakan manusia. Coba bayangin, Osama bin Laden benci banget sama budaya Amerika, tapi dia nggak punya masalah menerima dolar Amerika. Wow, ya juga ya. Jadi uang itu pada dasarnya adalah sistem kepercayaan paling universal dalam sejarah. Bukan agama, bukan ideologi, tapi uang. Ngan bangkir di Venesia. Tanpa pernah ketemu, tanpa percaya dewa yang sama, semua karena mereka sama-sama percaya pada nilai bongkahan emas. Oke, itu uang. Pemersatu kedua, kekaisaran. Ini kedengarannya lebih sanis. Memaksa. Lebih memaksa. Dan seringkali brutal. Kekaisaran kayak Romawi atau Tiongkok kan menaklukkan puluhan bangsa berbeda di bawah satu pemerintahan. Mereka memaksakan hukum dan bahasa yang sama. Benar. Walaupun warisan mereka penuh darah, kekaisaran juga menyebarkan ide, teknologi, dan norma bersama ke wilayah yang luas. Gagasan bahwa seluruh manusia bisa hidup di bawah satu payung politik itu warisan dari kekaisaran. Dan yang ketiga, agama universal. Ini menyatukan di level keyakinan. Tepat. Agama-agama seperti Buddha, Kristen, dan Islam itu yang pertama kali mengusung ide bahwa ada kebenaran universal yang berlaku buat semua orang, dimanapun mereka berada. Pesan mereka kan, kita semua ini bersaudara. Oke, jadi 3 kekuatan ini, uang, kekaisaran, dan agama, perlahan meruntuhkan tembok antar budaya dan menciptakan fondasi dunia global. Tapi ada satu revolusi lagi yang benar-benar mengubah permainan. Revolusi ilmiah. Sekitar 500 tahun lalu. Dan ini dimulai dari satu pengakuan yang sangat radikal. Apa itu? Ignoramus. Bahasa Latin untuk kita tidak tahu. Tunggu, ini kan kebalikan total dari revolusi kognitif. Dulu kita jadi kuat karena kita percaya sama cerita fiksi. Sekarang kekuatan kita justru datang dari mengakui kalau kita tidak tahu. Persis. Ini pergeseran mental yang masif. Selama ribuan tahun, semua jawaban penting dianggap udah ada di kitab suci atau tulisan filsuf kuno. Tugas kita cuma menafsirkan. Sains membalik semua itu. Betul. Sains bilang, teks-teks kuno itu mungkin salah. Ayo kita amati dunia. Kumpulkan data, eksperimen, dan cari tahu sendiri jawabannya. Kesediaan mengakui ketidaktahuan inilah yang jadi mesin penemuan. Dan mesin ini nggak jalan sendiri. Harari bilang ada perjanjian antara sains dengan kapitalisme dan imperialisme. Kayak 3 serangkai yang saling menguatkan. Benar sekali. Sebuah siklus umpan balik yang dahsyat. Sains menghasilkan teknologi baru, senapan, kapal uap, obat-obatan.
Kapitalisme melihat potensi untung dari situ dan mau mendanai penelitian. Lalu, kekaisaran memakai teknologi itu buat menaklukkan wilayah baru. Tepat, untuk mengeksploitasi sumber daya dan mendapatkan data baru. Keuntungan dan data ini kemudian dipakai lagi buat mendanai lebih banyak sains. Siklus ini berputar terus. Ada contoh nyata dari siklus ini. Pelayaran James Cook itu contoh klasik. Itu ekspedisi ilmiah buat mengamati transit Venus. Tapi juga didanai kerajaan Inggris kan? Imperialisme. Dan dia bawa ahli botani buat cari tanaman bernilai ekonomis. Kapitalisme. Hasilnya? Inggris dapat pengetahuan astronomi, ribuan spesies baru, dan yang paling penting, klaim atas Australia. Dan Harari juga bilang, sains ini jadi semacam agama baru ya di dunia modern. Bisa dibilang begitu. Sains menawarkan penjelasan tentang asal-usul alam semesta, ia punya pendeta yaitu ilmuwan, dan ia menjanjikan keselamatan, bukan di akhirat, tapi di dunia ini, lewat teknologi. Oke, ini pertanyaan pamungkasnya. Kita udah melewati 3 revolusi besar. Kita punya teknologi canggih, kekayaan melimpah. Pertanyaannya, apa kita, manusia modern, beneran lebih bahagia daripada nenek moyang pemburu pengumpul kita? Jawaban Harari, yang mungkin bikin kita semua diam sejenak, adalah mungkin tidak. Kenapa? Dia bilang kebahagiaan itu lebih bergantung pada ekspektasi daripada realitas. Seorang pemburu pengumpul ekspektasinya sederhana. Cukup makan hari ini, manusia modern hidupnya jauh lebih nyaman. Tapi terus-menerus dibombardir iklan dan media sosial. Kita jadi membanding-bandingkan hidup kita ya? Betul, kita membandingkan hidup kita dengan versi terbaik dari hidup orang lain. Akibatnya kita selalu merasa kurang, ekspektasi kita melambung tinggi, dan celah antara ekspektasi dan realitas itulah yang bikin gak puas. Terus ada juga jebakan psikologis yang disebut hedonic treadmill. Itu apa? Itu seperti saat kita ngejar promosi di kantor. Kita mikir, kalau aku dapat jabatan itu, aku pasti bahagia selamanya. Begitu dapat, memang ada lonjakan kebahagiaan sesaat. Tapi mungkin cuma sebulan, 2 bulan. Setelah itu, biasa lagi. Balik lagi ke titik awal. Dan kita udah mulai melirik jabatan di atasnya. Kita terus lari di atas treadmill ngejar bahagia, tapi nggak pernah benar-benar sampai. Jadi meskipun kita punya lebih banyak, kita nggak selalu merasa lebih baik ya. Harari juga bilang masyarakat kuno itu punya sesuatu yang sering hilang dari kita. Ikatan komunitas yang erat. Benar. Tujuan hidup mereka jelas, bertahan hidup bersama. Sekarang, di tengah kelimpahan, banyak dari kita yang justru merasa terasing, kesepian, dan bingung mencari makna hidup. Kita menukar komunitas dengan individualisme ya. Dan menukar makna dengan kenyamanan. Dia nggak bilang kita harus kembali ke gua, tapi dia ngajak kita bertanya secara kritis. Apakah kemajuan yang kita kejar ini beneran bikin kita lebih baik secara psikologis? Krisis logis dari arah teknologi kita. Selama 4 miliar tahun, evolusi itu berjalan menurut seleksi alam. Sekarang, untuk pertama kalinya, kehidupan bisa didesain oleh desain cerdas. Desain cerdas kita sendiri. Betul. Lewat rekayasa genetika, bioteknologi, AI, kita bisa mulai mengupgrade diri kita sendiri. Mengupgrade? Contohnya seperti apa? Misalnya, menghubungkan otak kita langsung ke komputer. Atau merekayasa gen kita biar hidup lebih lama atau lebih cerdas. Atau menciptakan makhluk cyborg yang setengah organik, setengah mesin. Kita sedang diambang kemampuan buat mengatasi batasan biologis kita. Tepat. Seleksi alam akan segera digantikan oleh pilihan-pilihan teknologi kita. Wah, ini membuka dilema etis yang luar biasa besar. Gimana kalau teknologi ini cuma bisa diakses oleh orang super kaya? Nah, itu resiko terbesarnya. Ketidaksetaraan ekonomi bisa berubah jadi ketidaksetaraan biologis. Akan ada kaum manusia plus yang super cerdas dan berumur panjang dan manusia biasa yang tertinggal? Bisa jadi, kita bisa melihat evolusi manusia pecah jadi spesies yang berbeda. Dan pertanyaan yang lebih dalam lagi, apa artinya jadi manusia kalau kita bisa mengunggah kesadaran kita ke cloud? Di mana batasnya? Jadi seluruh perjalanan sejarah ini membawa kita ke sebuah persimpangan yang paling krusial. Tepat. Poin pamungkas Harari adalah ini. Masa depan tidak lagi ditentukan oleh proses evolusi yang acak, tapi oleh keputusan sadar yang kita buat hari ini. Pertanyaan yang harus kita hadapi bukan lagi apa yang ingin kita capai, tapi sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar dan menakutkan. Ingin menjadi apa kita? Kita sedang dalam proses menjadi dewa, dengan kemampuan mencipta dan menghancurkan. Dan kita sama sekali belum siap dengan tanggung jawab sebesar itu. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa.
Dari hewan tak berarti di padang Afrika, jadi pencipta cerita, petani yang terjebak, dan sekarang kita berdiri di ambang menjadi dewa. 3 revolusi besar, kognitif, pertanian, dan ilmiah, telah membawa kita ke titik ini. Dan jika ada satu pesan inti yang bisa kita bawa pulang dari Sapiens, pesannya apa? Pesannya adalah ini, sejarah itu penting, karena ia menunjukkan bahwa realitas kita saat ini, uang, negara, hukum, semuanya adalah konstruksi. Semuanya cerita yang kita sepakati bersama. Dan karena kita yang membuatnya. Berarti, kita juga punya kekuatan untuk mengubahnya, untuk menceritakan kisah yang berbeda. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Harari menunjukkan bagaimana cerita-cerita yang kita ciptakan telah membentuk dunia kita. Jika Anda bisa menulis bab berikutnya dari kisah manusia, cerita apa yang akan Anda ceritakan? Dan yang lebih penting, peran apa yang akan Anda mainkan di dalamnya?